Hijrah adalah wahyu. Mau ekonomi itu melentur atau tidak, sekali perintah adalah perintah, sekali wahyu adalah wahyu. Mengapa dihijrahkan ke Madinah? Bukan ke semenanjung Arabia yang setapak lebih maju secara culture. Aneh. Padahal di lingkungan semenanjung Arabia, peninggalan-peninggalan sejarah yang menunjukkan kekayaan yang luar biasa, seperti Putri Belgis, Sabah, belum bekas-bekas Nabi Allah Sulaiman, dan yang diteruskan regenerasi pada waktu itu. Pilihan Allah Ta'ala hanya di Yathrib yang disebut sekarang Madinah. Ada apa? Kalau kita bisa melihat ini, insya Allah kita jadi umat nggak kaget. Justru akan meneruskan bagaimana perkembangan ekonomi, bukan hanya akidah belaka atau ideologi belaka. Dia 3.000 tahun yang lalu, wakilah 500 tahun yang lalu, sudah menghubungkan antara Yathrib ke timur jauh, di Cina. Sampai jalan itu disebut Jalan Sutra. Perkembangan ini sangat luar biasa dari segi ekonomi. Ternyata Jalan Sutra itu tidak Yathrib ke timur jauh saja, sampai ke India, nanti ujungnya adalah titiknya Indonesia. Itu bagian daripada Jalan Sutra. Maka begitu Rasulullah hijrah, yang dibangun pertama adalah sarana ibadah, tapi marketing atau pasar dihidupkan luar biasa dengan mencetak kader-kader melalui dunia pendidikan. Jadi kalau kita ngomong hijrah itu bisa kita tiru seandainya zaman sekarang, di zaman Rasulullah, Allahu Akbar, bangun tempat ibadah. Allahu Akbar, bangun ekonomi. Allahu Akbar, bangun pasaran. Kalau sekarang Allahu Akbar, bangun rumah sakit. Allahu Akbar, bangun dunia pendidikan, fakultas, ahli IT, elektro, ahli vulkanologi, geologi, kedokterannya juga maju, bedah jantung, bedah saraf, bedah pankreas, dan lain-lainnya. Dari situlah perkembangan ekonomi yang luar biasa. Yambu tadinya tidak terkenal, sebab hijrah Yambu sangat terkenal, namanya pelabuhan alam, tidak seperti Jeddah. Kalau Jeddah dulu karangnya luar biasa, maka harus dibangun dari daratan dermaga ke tengah. Tapi kalau Yambu tidak, tangki-tangki yang besar-besar merapat di pelabuhan Yambu dan penghasil ikan yang terbaik. Itu pun dihidupkan oleh baginda Nabi SAW dengan keterbukaan ekonomi, sampai Rasulullah melarang jangan membicarakan ekonomi di dalam masjid atau sarana ibadah, karena ini tempat suci, tempat yang disucikan. Mengapa demikian? Karena sifatnya ekonomi open. Tidak harus yang penjual agamanya berbeda, yang membeli agamanya berbeda. Silakan, selagi saling menguntungkan, disitulah hebatnya ekonomi, lebih terbuka. Itu maksud mengapa tidak berbicara ekonomi di dalam masjid ataupun tempat sarana ibadah.
lebih berkembang perekonomian, tidak harus membatasi pembeli siapa, agamanya apa. Jadi kemajuan ini sudah dari dahulu diawali. Maka terusan ini diperjuangkan oleh siapa? Oleh Ali Sembilan dan kakeknya terutama. Beliau membangun perjalanan dunia Islam khususnya melalui India. Mengapa demikian? Karena sudah ada jalan sutra yang menghasilkan tekstil yang luar biasa. India juga dalam dunia pertanian plus tekstil yang luar biasa. Kakek-kakek Wali Sembilan itu mempunyai dan mempelajari bagaimana adaptasi yang sumber agama Buddha dan Hindu. Kekuatannya adalah di India, khususnya Hindu. Buddha perkembangannya di negeri Cina. Bisa satu wadah membuat satu adaptasi. Begitu beliau masuk ke Indonesia, maaf, bukan kesaktiannya, bukan karomahnya, bukan pedangnya, tapi ilmunya. Artinya beliau itu orang ekonom, beliau itu orang petani, beliau itu orang-orang ahli medis. Beliau itu ahli singsai, obat-obatan yang kenal luar biasa. Maka begitu masuk di zaman penjajahan ataupun di zaman Majapahit, bukan terus adu kesaktian berdialog, tidak. Betul-betul membawa misi inilah rahmatan lil alamin, membangun sarana ekonomi, cepat mengenal di antara satu sama yang lain dengan melalui jalur ekonomi. Pemerintah setempat maupun Pajajaran dan Brawijaya dan kerajaan yang lain merasa diuntungkan oleh saudagar-saudagar itu karena apa? Income-nya banyak masuk ke negeri-negeri tersebut. Itu hebatnya para saudagar. Sehingga berkembang. Sampai sekarang itu berkembang dengan baik. Justru lebih klasik. Ya lebih enak, suara tidak ada tutup. Apa di antara hebatnya? Ini kritik paling pedes. Tinggal mau terima atau tidak. Kita dan sering saya ceritakan dari mulai Malik Ibrahim, beliau ini pernah diangkat oleh Brawijaya menjadi Menteri Pertanian Ekonomi, sedangkan Ibrahim Asmorpodi ayah Sunan Ampel adalah Menteri Keuangan. Yang ngangkat tidak agama, yang diangkat tidak agama, tapi kok bisa menyatu, luar biasa. Ekonomi dari mulai Malik Ibrahim berdiri Ampel, dari Ampel ke Sedayu, Sunan Derajat sampai Sunan Bonang, dari Sunan Bonang langsung ke Kudus Mulia, naik lagi ke atas, terus Demak Sultan Abdul Fattah Kalijogo, terus ke barat Sunan Gunung Jati, lebih barat lagi Maulana Hasanuddin Al-Banna. Apa yang dipelajari ketika kita ziarah kepada beliau? Paling jawabannya ya kita kewajiban kita ulama benar, ziarah para wali benar. Kita ingin mendapatkan barokah yang diberi oleh Allah.
kita kecapretan benar. Tapi ada satu ketinggalan. Mestinya kalau itu dibaca, khususnya kita ini akan malu. Tidak percaya? Saya buktikan. Itu karomah yang nyata sudah. Daripada cari karomah yang sudah, ini yang nyata saja. Dulu orang bicara Maulana Hasanuddin Banten. Sekarang sudah bagaimana? Dari mulai kuliner dan lain-lainnya. Depan masjid terbangun dengan baik, tempat pasaran dan sebagainya, market di Gunung Jati luar biasa tempatnya. Malah separuh muslim, separuh non muslim, ada tempatnya hanya batas tembok saja. Ini dengan sesuai agamanya masing-masing yang kita lakukan. Terus sampai ke Jawa Timur, kok cari kuburan wali yang tidak ada pedagang, hampir tidak ada. Semua ramai. Yang datang baru beli kopiah putih dari Sunan Bonang, tetap saja beli kopiah putih lagi di Giri. Ya, nanti beli lagi. Saya pikir-pikir, subhanallah, orang mati saja masih bisa mempersatukan umat. Orang mati saja masih bisa membuat ekonomi kerakyatan. Orang sudah mati saja sudah mampu mensejahterakan umat. Umat berdatang setiap hari berapa bus untuk ziarah. Semua hidup luar biasa. Sebab apa? Ada kuburan kali 9. Jadi kalau Oreka dan lainnya kok tidak mampu, ya kalah dengan orang mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.